Perkenalkan, nama saya Yulia Agustin dari kelas A1 dengan NIM 21150132. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan filsafat hukum Islam. Di mana pertumbuhan filsafat hukum Islam dimulai daripada masa pembentukan, pengembangan, kematangan, kemunduran, pembaharuan modern, dan postmodern. Yang pertama yaitu masa pembentukan. Periode ini dimulai dari masa Nabi hingga akhir masa sahabat. Ketika Nabi hidup, semua persoalan keagamaan langsung dihadapkan kepada Nabi sebagai Rasul dan Hakim. Konsekuensinya, perbedaan yang muncul dalam memahami hukum bisa dilegitimasi oleh Nabi. Meskipun Nabi dalam setiap keputusan hukumnya dibimbing oleh wahyu, namun cara berpikir filosofis dan metodologis dalam menemukan hukum telah dipraktikkan oleh Nabi dan sahabat sendiri. Setelah Rasul wafat, permasalahan hukum yang baru memerlukan keterlibatan nalar akal pikiran. Hal ini menuntut adanya konsep, teori, dan metode penuntun nalar agar tidak menyimpang dari Al-Quran dan tradisi yang telah dibangun oleh Rasul. Umar bin Khattab dianggap sebagai salah satu sahabat yang paling sering melakukan ijtihad yang secara normatif berbeda dengan tradisi Nabi, karena Umar mempertimbangkan maslahat dan tujuan hukum yang lebih besar. Beberapa contoh: zakat bagi mualaf, harta rampasan perang bagi tentara, hukuman cambuk bagi peminum khamar, peniadaan hukuman pada masa paceklik. Selanjutnya, masa pengembangan. Abad kedua Hijriah merupakan era baru yang dapat disebut sebagai masa pengembangan filsafat hukum Islam. Capaian utama para ulama masa ini adalah sistematisasi pola pikir kefilsafatan sahabat menjadi mode ijtihad. Dalam rentang waktu tahun 1000 Hijriah sampai 200 Hijriah, telah lahir ilmu fikih dan usul fikih sebagai hasil sistematisasi tersebut. Artinya, para ulama periode ini berhasil merumuskan ontologi dan epistemologi hukum Islam. Periode ini berakhir dengan wafatnya imam mazhab fikih yang berakhir, yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Puncak dari masa ini adalah perumusan Imam Syafi'i tentang metode berpikir hukum dalam kitab Ar-Risalah. Surat menyurat Imam Syafi'i dengan Abdurrahman Al-Mahdi, seorang ulama hadis, tentang bagaimana cara mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis secara metodologis dan konsisten. Berikut karakteristik umum ulama mazhab. Abu Hanifah, rasional, istihsan. Maliki, seimbang, amal al-Madinah. Syafi'i, seimbang dan sistematis, qiyas. Ahmad bin Hanbal, tekstual, hadis ahad. Selanjutnya, pada masa kematangan, pasca imam mazhab, para ulama melakukan penguatan epistemologi dan sistematika kedua ilmu. Lalu pada masa ini lahir ilmu-ilmu pendukung. Intensitas kegiatan berpikir kefilsafatan dalam bidang hukum Islam meningkat tajam dibanding masa sebelumnya. Masa pematangan dimulai pada abad ketiga Hijriah, ditandai terjadinya persentuhan tradisi ilmiah Islam dengan filsafat Yunani. Hal ini memicu peningkatan kegiatan berpikir kefilsafatan, terutama dalam bidang keilmuan kalam. Sementara dalam bidang ilmu hukum, kegiatan ini memicu diskusi yang mendalam dengan cakupan yang lebih luas. Maka lahirlah ilmu Al-Qawaid al-Fiqhiyah yang merupakan abstraksi filosofis terhadap fikih. Pada masa ini pula lahir teori Maqasid al-Syariah yang merupakan aspek aksiologis hukum Islam. Selanjutnya, pada masa kemunduran. Masa ini sebenarnya tidak sepenuhnya terjadi kemunduran dalam kajian filsafat hukum Islam, namun lebih kepada transisi tradisi keilmuan Islam. Dengan ditutupnya pintu ijtihad oleh Imam Ghazali untuk menghindari mudahnya orang mengeluarkan fatwa, maka babak baru terjadi. Tradisi keilmuan hukum Islam beralih dari menemukan teori dan metodologi baru kepada menjelaskan dan memperkuat teori dan metodologi yang sudah eksis. Berikutnya, masa pembaharuan modern. Menurut Harun Nasution, Islam modern berarti masa yang dimulai dari tahun 1400 Hijriah atau 1800 Masehi sampai seterusnya. Jika di masa kemunduran terjadi penurunan intensitas kegiatan berpikir kefilsafatan dalam bidang hukum Islam, di masa pembaruan modern justru meningkat kembali. Hal ini dipicu oleh pengaruh filsafat barat modern yang berdiri positivistik saintifik.
Sarjana muslim yang belajar ke barat membawa pemikiran kefilsafatan barat modern ke negara asal mereka, maka terjadi pembaruan filsafat hukum Islam. Dan pembaruan modern dapat dijabarkan seperti di atas. Kontemporer. Jika pada abad modern telah terjadi peningkatan aktivitas berpikir kefilsafatan dalam bidang hukum Islam, maka pada abad kontemporer semakin bergairah. Perangkat kritis metodologis lebih beragam seiring peralihan orientasi filsafat kontemporer. Sarjana muslim kontemporer telah menggunakan hermeneutika kontemporer. Rentang waktu dari tahun 1980 Masehi sampai sekarang. Banyak permunculan tokoh-tokoh yang mengajukan ide pembaruan filsafat hukum Islam. Ini merupakan indikator suburnya kajian filsafat hukum Islam kontemporer, sebab ide-ide pembaruan tersebut tidak mungkin muncul tanpa pemikiran kefilsafatan. Berikut ciri-ciri pada masa kontemporer, yaitu dekonstruktif, relativisme, dan pluralisme. Sekian penjabaran materi dari tugas video ini. Terima kasih.